Salam, selamat malam. Saya atas nama Ricardo Joventova, NIM 230300104, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku ke-7 tentang data, aktivitisme dan perubahan sosial. 1. Memetakan dunia yang lebih baik, perjalanan Big Data dalam terang aktivitisme data. Aktivitisme data adalah aktivitisme yang memanfaatkan struktur data sebagai metode Blink. Definisi Big Data bukannya tidak bermasalah. Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu dapat dimodifikasi, distribusikan, artefak, 3D, dan interaktif. Data besar dapat didefinisikan sebagai kelimpahan benda digital konteks online yang dibuat penggunaan data yang menghasilkan dari data vivification atau kemampuan untuk perubahan menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya. Misalnya persahabatan dalam bentuk suka. Data yang dihasilkan oleh sinyal ditangkap dan dipancarkan oleh sensor, drone, dan perangkat portabel. Jejak online yang ditinggalkan oleh klik webaliran dan proses pengindeksan dan metadata yang dengan kecepatan seperti itu begitu bervariasi, memiliki begitu banyak potensi jika dianggap berguna, dan menunjukkannya akurasi dan kompleksitas yang dianggap besar, dan oleh karena itu hanya dapat dikelola dengan menggunakan struktur baru. Banyak sisi struktur data. Pengawasan pemerintah dan perusahaan manfaatkan secara ekstensif infrastruktur data dikombinasikan dengan penargetan individual secara waktunya, eksperimen, ilmu perilaku, pendobelan, dan kontrol data dan lingkungan media. Namun badan ini juga menggunakan data lebih sedikit tujuan jahat, seperti menyediakan layanan dan produk yang lebih baik. Ini membahas secara singkat berbagai penggunaan sosial dari struktur data oleh aktor yang berbeda, termasuk pemerintah, perusahaan, dan antara pemerintah, lembaga mental, serta peneliti dan jurnalis. Idealnya adalah untuk membingkai dan mengkontekstualisasikan aktivitisme data yang proaktif. Aktivitisme data proaktif. Aktivitis dapat menjadi penggali keterampilan berspesialisasi dalam menyebarkan keterampilan dan platform anting, pelatihan, dan alat katalis proyek pendanaan, produksi jurnalisme, dan aktivitas data dan gotivitis menggunakan peta interaktif. Bergantung pada bagaimana mereka mengumpulkan data, aktivitas data dapat dibagi menjadi beberapa subkelompok. Mereka dapat mengandalkan whistleblower, mempekerjakan terbuka, set data sumber menggunakan alat tracing data yang sesuai, dan buat data. Dari perspektif tindakan komunikatif, karena inisiatif aktivitas data melibatkan interaksi, mereka bisa diperiksa melalui lensa teori tindakan komunikasi Habermas 1984. Inisiatif aktivitas data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran. Mereka memiliki karakter yang empiris, analitis, karena ketika berhadapan dengan data, mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik, karena kumpulan data perlu diinterpretasikan, dan kritis, karena
terkait dengan apa penyebab bingkai oleh faktor sosial politik. Data tracing searching dan pemetaan untuk humanitarianisme menggabungkan instruktur komunikasi dan data dengan pemetaan interaktif dan kemampuan tracing data. USAID adalah diluncurkan di Kenya pada tahun 2008. Ini mengisi celah di media capek pemetaan kekacauan dan kekerasan pemilu ketika tidak ada informasi yang tersedia. Tim USAID di awal berkembang meminta bantuan teknisi di seluruh dunia untuk meningkatkan platform. Pada tahun 2010 dengan Haiti, penyebaran USAID dikenal sebagai fasilitas darurat global. Sejak itu dia digunakan di jurusan krisis dan bencana secara global. Aktivitisme data dan konsep proaktif yang dijelaskan dalam untuk diperiksa USAID ini juga meneliti kegagalan organisasi dan pelajaran yang didapat untuk membantu mengembangkan model bagi aktivitisme data proaktif yang efektif diterapkan pada inisiatif lain. Kesimpulan dan area untuk penelitian lebih lanjut. Bagaimana mereka menghasilkan data? Cara mendapatkan data untuk aktivitisme proaktif sangat penting dan dapat menjadi cara yang berguna untuk kategorikan inisiatif ke dalam organisasi yang menjadi penerima data melalui whistleblower. Misalnya, IJ memperoleh wawasan baru dari yang terdiri tetapi tidak terkait dan belum dijelajahi kumpulan data. Misalnya, kampanye FFS menghasilkan sarana untuk menggerumuni sumber data yang dikontribusi oleh masyarakat. Misalnya USAID, data yang sesuai, misalnya mobile miner dan melakukan yang utama penelitian yang temuannya dapat didata dan dianalisis atau ditimbulkan data mereka sendiri. Misinfo Amazia, ahli geo, dapat mengandalkan partisipasi koleksi untuk menghasilkan data sumbangan oleh orang-orang, dan data ini kemudian diubah menjadi lapisan informasi dalam peta digunakan komunitas kajian. Koordinasi dan tindakan untuk usaha berbasis generasi pada data crowding. Untuk berhasil, ada 3 jenis komunitas dibutuhkan. Sejumlah besar blower, teknik, dan aktivis bersedia menjadi relawan ahli yang bekerja di tempat yang cukup gratis lingkungan dan dapat berkontribusi pada upaya online secara keseluruhan. Semua komunitas kuat dari ekspresi penggunaan ahli yang menyediakan data mereka dan menggunakan informasi yang dihasilkan untuk tindakan dan di kasus kemanusiaan digital orang organisasi kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya